Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Dene Hamdani sambangi warga RW 01, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi pada Jumat 22 Desember tahun 2023. RW 01 Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi. Kedatangan Kapolres bersama para PJ Polres Metro Bekasi Kota dalam rangka Jumat Turahan. Kegiatan ini menampung aspirasi masyarakat dalam hal Kamtipmas di wilayah secara langsung. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan Pak Kapolres Kota Bekasi beserta jajarannya yang dengan judul kegiatan katanya Jumat Curhat Bu. Jadi kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada hari ini bisa curhat dong gitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, meskipun tidak kita masih bisa melakukan silaturahmi. Jadi tujuan kami dari Polres hari ini memang yang pertama sekalian silaturahmi di 1019 RW yang ada di Kota Bekasi. Kita program Jumat Curhat ini rutin kita lakukan setiap minggunya dan dibagi di seluruh area di Kota Bekasi. Yang kedua tadi yang disampaikan Pak Lurah, memang kami kesini akan nanti lebih banyak mendengarkan apa dari curhat Bapak Ibu kira-kira terutama yang terkait dengan Kamtipmas, namun demikian juga untuk permasalahan yang juga dipersilakan untuk menyampaikan. Saya menjawab tadi yang dari Pak Lurah tadi bahwa betul Pak Lurah, kita sudah melakukan patroli secara rutin siang dan malam, bahkan untuk jam juga sudah kami sesuaikan, kadang jam 11 malam, kadang jam 1 baru mulai apel sampai ke pagi hari. Dan demikian memang permasalahan sosial terutama kenakalan remaja di Kota Bekasi ini kan memang tanggung jawab kita bersama. Mereka tahu persis kapan polisinya hadir, kapan polisinya baru jalan, itu akan lebih kita kreativitaskan bagaimana kita bisa menanggulangi permasalahan kenakalan remaja ini. Mungkin sebentar itu dulu Pak Lurah, sebelum saya lanjutkan mungkin Pak Camat ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Nanti sampai keluhan, mungkin Pak, saya sebelum ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang hadir menyampaikan, saya sedikit menyampaikan Pak, curhat dong. Tetangga ya ayo diingetin gitu ya, saling peduli Bu. Kalau tetangga lupa tutup jendela rumahnya udah malam atau rumahnya gitu ya, dikasih tahu, diingetin jendela samping belum ditutup, takutnya lupa. Nah, jadi ada kepedulian sehingga insya Allah karakter peduli ini bisa ibu-ibu bangun supaya nanti lingkungan kita adalah lingkungan yang peduli. Nah, saya berharap dengan nanti kita bisa berdialog dengan Pak Kapolres, kita mau tunjukkan juga hasil dari curhatan ini adalah masyarakat yang peduli. Saya berharap dengan ibu-ibu hadir di sini berarti sudah ada peduli untuk sama-sama membangun keamanan dan ketertiban di lingkungan. Nah, ini mudah-mudahan karena ibu-ibu inilah yang selalu hadir di lingkungan 24 jam. Pagi-pagi habis sholat subuh pasti yang buka rumah jendela, yang nyapa tetangga pasti ibu-ibu. Yang nyapu di depan rumah pasti ya ibu. Jangan nyampe nanti nyalahin aparatur gimana sih, padahal ibu-ibu juga bisa berperan gitu ya Bu ya. Nanti pas ibu-ibu ngantar anaknya ke sekolahan gitu kan, pak anaknya mau buru-buru masuk kelas, jangan lupa kunci kontak motornya dicabut di bawah. Jangan nanti ngilang baru nyalahin petugas, gimana sih siang hari bolong hilang padahal lupa kunci kotaknya. Jadi inilah dialog kita sama-sama bagaimana kita membentuk keamanan ketertiban dari unsur aparatur Pak Kapolres dengan kami di pemerintahan kecamatan maupun kelurahan, tapi yang pentingnya adalah bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, warga sekalian peduli terhadap lingkungannya. Ya Pak Bu ya, itu aja mungkin saya curhatnya nih Bu. Peran ibu-ibu yang begitu luar biasa.
Jadi sebelum nanti Ibu curhat, saya memberikan sedikit penyampaian. Kami dari pihak kepolisian Metro Bekasi Kota saat ini sedang melakukan operasi lilin, yaitu pengamanan malam Natal dan Tahun Baru. Mudah-mudahan ibu-ibu nanti bisa memberikan nasihat ke anak-anaknya untuk nanti Tahun Baru jangan main petasan ya, terutama yang di jembatan Sumarekon. Pasti biasanya pada saat Tahun Baru itu penuh, warga datang dari mana-mana dari Bekasi mampir ke Harapan Mulia. Luar biasa Harapan Mulia pemerintah kota itu ada sekitar 118 kasus yang ada. Untuk itu tingkatkan kewaspadaan. Kita mulai lagi, ada nanti mungkin ini belum, masih seterusnya kan masih endemi, namun demikian mudah-mudahan tidak meningkat seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita memberikan himbauan dari pihak kepolisian, kita mari jaga kesehatan dan jaga pada saat kita kumpul-kumpul seperti ini mungkin nanti akan kita atensi betul bagaimana kita menepati atau mematuhi protokol kesehatan itu. Kemudian yang ketiga, kami juga saat ini sedang melakukan kegiatan pengamanan tahapan pemilu, tahapan kampanye di beberapa wilayah. Kita sudah melakukan pengamanan. Nanti dimulai Januari sampai tanggal 10 Februari itu mulai boleh rapat umum. Kalau sekarang kan masih pertemuannya masih terbatas, masih di bawah sekitar 3.000 orang masih diperbolehkan. Dan demikian himbauan kami, apapun pilihannya, apapun warna pilihan Bapak Ibu semua, yang penting Bekasi ini aman. Jadi kesempatan pemilu inilah kesempatan kita berpesta demokrasi. Mudah-mudahan terpilih yang pimpinan Bekasi, pimpinan Indonesia yang legitimate, yang diakui oleh warga. Mudah-mudahan bisa memberikan kesejahteraan di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir sebelum Bapak Ibu nanti curhat, sudah mulai mendekati musim penghujan ya. Untuk itu kami dari Polres dan dari pemerintah kota sudah menyiagakan pasukan untuk persiapan bagaimana kita bisa kalau memang bencana banjir ada di wilayah sekitar kita, segera kita komunikasikan dan segera kita bisa siap-siap. Mudah-mudahan di wilayah Bandung ini tidak terlalu parah banjir seperti tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, untuk di RW01 kebetulan Bapak Bimas Polnya ini Pak Yopi, alhamdulillah dia sangat aktif Pak. Izin, bukannya saya ini ya Pak, alhamdulillah. Izin Pak, masalahnya Pak Yopi ini selalu bersinergi dengan RT dan RW di RW01 khususnya Pemilih untuk Harapan Mulia. Kemarin bersama saya menangkap pencuri Pak di RW01 Pak. Alhamdulillah. Begitu Pak Yopi ini termasuk Bimaspol yang peduli masyarakat juga Pak. Jadi saya apresiasi buat Bimaspol kita Pak Yopi. Untuk Pak Asep, terima kasih sudah hadir juga dari LSM GBI, sekjennya Pak Asep. Di Korea Bersatu ini ada empang Pak. Ya kali aja nih ada bantuannya di Kapolres, benih-benihkan Pak, jadi bisa memperdayakan masyarakat Pak, gitu. Jadi minta bantuannya dari Pak Kapolres gitu. Tadi ada bibit-bibit ikan, yang mana nih kan ada lahan di RW01 Pak, ada empang. Jadi saya bisa memperdayakan warga masyarakat RW01 Pak. Minta tolong di follow up untuk Pak Kapolres atau Pak Kapolsek gitu. Nah untuk yang tadi tawuran, betul Pak. Alhamdulillah sih untuk bukan warga kita Pak, bukan warga RW1, warga luar yang nongkrong atau berbasis di lingkungan RW1 Pak khususnya. Tapi untuk bulan-bulan ini alhamdulillah saya bersama Pak Bimaspol ini sering kontrol wilayah-wilayah yang mana anak-anak itu sering pada nongkrong. Alhamdulillah sih sekarang sudah tidak terlihat kembali Pak. Semenjak saya dan Pak Yopi ini selalu pantau wilayah atau lokasi yang anak-anak sering pada nongkrong. Mungkin itu saja Bapak yang bisa saya sampaikan. Cek di mana, kira-kira Pak Erwin mau ikannya ikan apa ya? Mudah-mudahan nanti kita biasanya kan ada namanya public private partnership, kita komunikasikan dengan pihak mungkin dari pasar, dari mana yang bisa kita carikan benihnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa memfasilitasi. Tadi sudah sering patroli dengan
bimas terutama untuk anak-anak yang nongkrong, karena memang betul yang bisa ngasih tahu anak-anak kita misalkan di atas jam 12, jam 1 ya ada ibu-ibu orang tua yang bisa menyampaikan bahwa sudah jangan main di luar, karena banyak kejadian itu justru di atas jam 12 malam. Kenalan remaja baik berupa tawuran maupun kebut-kebutan biasanya di menjelang pagi hari Pak RW. Mudah-mudahan kerjasama sinergi yang selama ini dilakukan antara Pak RW dengan Babin Kaptimas bisa kita terus kita tingkatkan dan kita laksanakan. Demikian mungkin jawaban saya. Dari Kapolres ini bisa terjun langsung memberikan arahan dan bimbingan terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Saya melihat yang namanya narkoba ini cukup memprihatinkan. Kalau saya nanti saya seperti Kelurahan Harapan Mulia, ya alhamdulillah memang ada. Terus terang saja kami di RW 07 dan 03 ini agak sedikit gelisah dengan narkoba. Saya berharap agar memberikan saya berharap mintanya ini dari Kapolres. Saya tidak menginginkan memberikan pencerahan penyuluhan dari organisasi. Memang ada organisasi masyarakat yang bergerak di bidang penanggulangan narkoba. Alangkah lebih baiknya mengundang daripada RT, RW atau masyarakat memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan tentang bagaimana untuk pencegahannya. Karena tanpa masyarakat percuma. Apapun kita berteriak-teriak kalau tidak ada yang namanya partisipasi aktif dari masyarakat, ini akan apa? Makanya di sini saya sedang aja Pak Yobi ini bisa disekolahkan. Kita tahu bahwa memang narkotika ini bahayanya sampai sekarang sudah mulai ke anak-anak kecil, bahkan bagaimana anak-anak SD, SMP sudah mulai dikenalkan, mungkin bentuknya permen, mungkin awalnya dikasih secara gratis, dan demikian kalau sudah namanya ketagihan itu bahayanya luar biasa. Mungkin dari dokter nanti akan bisa lebih terkait dengan kesehatan seperti apa bahaya narkotika ke tubuh kita. Kemudian yang kedua, yang usulan tadi yang terkait dengan posko, yang pertama memang harus ada lahannya dulu, Pak. Kira-kira lahan itu statusnya milik siapa, kemudian setelah kita ketemu lahan dan ada pun kita juga harus untuk bangunnya nih Pak. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan, karena ini kan katanya lanjutan nih, mungkin sudah ada obrolan dengan Pak Lurah dengan bergantung kepada Bapak Ibu, kepada warga masyarakat, bagaimana kemudian kita melakukan kerjasama, kita melakukan sinergi dengan kita, dengan sumber daya kita yang ada, sehingga masyarakat bisa merasakan aman. Jangan sampai ada lagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan di wilayah kita. Itu yang selalu kita sampaikan ke saya, terutama sebagai Kapolres kepada anggota. Kita melaksanakan tugas sebagai ibadah, kita penuh tanggung jawab, sehingga masyarakat merasakan betul-betul kehadiran pihak kepolisian di tengah-tengah warga tersebut. Saya minta saran ya Pak, diadakan CCTV di wilayah RT 6, RT RW 1 yang di daerah Panjai. Tolong dekat Panjai yang polisi tidur, tolong diadakan CCTV Pak. Dan saya juga ingin nanya, ciri-ciri hoak dan apa ciri-cirinya hoak Pak? Terkait dengan CCTV, kami kebetulan kemarin juga sudah ngobrol dengan Dinas Perhubungan, karena ini yang punya kewenangan untuk pengadaan CCTV di seluruh Bekasi adalah dari dinas terkait. Kami akan sampaikan lagi nanti ke Pak Kepala Dinas Perhubungan, mudah-mudahan di sepanjang jalan ini bisa kita lengkapi dengan CCTV. Untuk ciri-ciri tentang hoax, nanti Pak Kapolsek nanti yang akan menjelaskan seperti apa sih ciri-ciri berita itu hoax atau berita bohong, sehingga kenapa harus diantisipasi, jangan sampai kita percaya berita hoax kemudian nah itu. Silakan Pak Kapolsek. Sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau kebenarannya. Nah memang apalagi di zaman sekarang ini kita agak-agak ini ya, apalagi udah menjelang pemilu seperti ini gitu kan, kita seringkali melihat ataupun mendengar dari media sosial terutama ya kan, berita-berita yang beredar tentang apapun itulah, apapun itu. Nah kalau untuk kita berbicara tentang hoax itu sendiri, bisa bedainnya dari mana ya, makanya izin Bu ya, jadi kita ini ketika istilahnya Ibu mendapatkan berita atau
ataupun membaca berita itu benar atau tidaknya, mungkin saran kami ini setidaknya bisa ada dibandingkan dulu juga Bu dengan berita-berita yang lain. Jadi misalnya ibu menerima apalagi di WhatsApp ya, WhatsApp group kan seringkali itu diteruskan berkali-kali ya kan. Nah kalau ibu menerima sesuatu itu mungkin jangan langsung diteruskan lagi juga Bu kepada yang lain. Nah kan bisa ditanya dulu, atau kita cari informasi ataupun referensi yang lain dari istilahnya berita yang sejenis itu di Google atau di mana Bu. Jadi istilahnya memang sangat sulit juga Bu ya untuk membedakan mana itu yang hoax, mana yang itu yang enggak. Kalau selain dari kita juga mencari referensi itu sendiri, karena kalau misalnya kita langsung telan mentah-mentah ya itu bisa aja memang yang memang tadinya nggak harus kejadian ataupun hoax itu ya semakin menjadi dipercaya kan seperti itu. Belum begitu efektif jalur yang sisi selatan ini mengarah ke Warga Mulia itu ya, tolong saya minta median semacam polisi itu diterapkan kembali banyak. Ya sangat beratkan itu Pak dan kami, dan juga kembali kepada pengguna jalan yang masih untuk operasi lilin 2023 di wilayah Polres Metro Bekasi Kota yang sudah dimulai hari ini sampai dengan tanggal 2 Januari 2024. Salah satu tindakan ataupun kegiatan preventif yang kita lakukan, yang pertama seperti tadi, kita melakukan himbauan kepada warga jangan sampai mereka menyalakan petasan. Kemudian selain dari itu juga nanti akan dilakukan penegakan hukum berupa razia-razia di tempat mana memang kalau memang ada yang menjual petasan. Dengan himbauan dan dilakukan razia ini mudah-mudahan kemudian selesai nanti di saat malam tahun baru bisa berkurang. Setidaknya itu yang kami harapkan sehingga situasi Kamtibmas di wilayah Kota Bekasi berjalan dengan aman. Berjumlah 1.521 yang terdiri dari kepolisian ada sekitar 1.000 orang, ada juga dari TNI, dari instansi terkait, baik itu dinas perhubungan, dinas kesehatan, ada juga di sini dilibatkan seperti ormas, ada juga pramuka, ada juga pegawai Kamtibmas dan Senkom yang akan nanti kita plotting di beberapa pos pengamanan, pos pelayanan yang sudah kita tentukan di semua area di Kota Bekasi. Pak, ada berapa pos? Dari 12 kecamatan yang ada di wilayah Bekasi yang sudah kita siapkan, di situ ada di stasiun di Harapan Indah yang paling nanti di depan Giant itu yang menjadi posko kita untuk mengetahui bagaimana arus lalu lintas maupun jalur orang melakukan liburan di saat Natal dan Tahun pada polsek pada kantor polisi terdekat untuk membuka memang kalau memang ada warga yang mau berlibur dan menitipkan kendaraan di kantor polisi di Syaratnya apa aja? Tidak ada kita 227 tempat ibadah yang ada di Kota Bekasi. Oleh karena itu kami memberikan himbauan kepada gereja-gereja, silahkan kalau mereka minta sterilisasi dari Cihandak. Biasanya mereka akan melakukan bisa ibadah gereja, itu kita lakukan sterilisasi dan ada satu unit dari tim Jigop yang akan ditempatkan di Polres Bekasi Kota dan itu dikomunikasikan dengan gereja mana yang minta bantuan kita untuk melakukan sterilisasi. Kemudian yang kedua kita melakukan pengamanan secara stasioner, ada beberapa gereja yang juga menempatkan pos-pos di gereja tersebut. Selain dari itu kita berkoordinasi dan kerjasama dengan pengamanan terkait pengamanan internal dari pihak gereja karena kita pastikan betul bahwa datang orang keluar masuk barang itu bisa betul-betul diawasi dan dijaga oleh masing-masing pengamanan internal yang ada di pihak gereja. Pengamanan yang pada saat tahun baru dia juga mengundang artis dan itu yang harus kita amankan juga dari pihak polisi. Liputan dari Derap Detik.